Sebelum keberadaan Islam kental di Pulau Jawa, Hindu-Buddha lebih mendominasi kala itu. Namun secara perlahan eksistensi ajaran Hindu-Buddha pun kian tergeser hingga pada akhirnya banyak masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tak bisa terlepas dari peran besar Wali Songo atau dalam bahasa Indonesianya artinya Wali Sembilan. Mereka turut menguatkan proses penyebaran agama Islam di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebelum adanya Wali Songo, banyak masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal lebih dulu keempat ulama yang turut serta dalam proses penyebaran agama Islam. Keempat ulama itu adalah yang pertama, Syekh Datuk Kahfi. Beliau lahir di Semenanjung Malaka pada abad ke-14. Dia merupakan putra dari seorang ulama besar yaitu Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi pernah menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah hingga setelah ia lulus ia melakukan perjalanan ke Baghdad, Irak. Di sana dia memperdalam keilmuannya. Setibanya di Pulau Jawa, Syekh Datuk Kahfi mulai mengenalkan agama Islam kepada masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Sampai pada akhirnya dia dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Kedua, Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi yang juga berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di barat Pulau Jawa. Dalam kehidupannya, rupanya dia lebih dulu mengenyam pendidikan di Makkah Al-Mukarramah sebelum kakaknya Syekh Datuk Kahfi tiba di sana untuk menimba ilmu. Sosoknya berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kuningan. Di sana pun ia mendirikan sebuah pondok di desa Sidapurna. Sampai pada akhirnya dia menikah dengan cucu Raja Sunda, Prabu Dewa Niskala di Kawali yang bernama Nyi Wandasari dan memiliki seorang putra. Buah dari perkawinannya inilah yang nantinya menggantikan Syekh Maulana Akbar dalam penyebaran agama Islam di Kuningan. 3. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Sejak kecil, dia telah mendapatkan pendidikan Islam dari ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Ketika sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya di India. Sebagai pendakwah, ia juga seorang saudagar terkenal. Dalam proses penyebaran agama Islam, dia berhasil menguasai wilayah yang sangat kuat dengan ajaran Hindu-Buddha di Champa. Dirangkum dari beberapa sumber, Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Bahkan ada yang mengatakan kalau garis keturunannya ada yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Keempat, Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah ulama yang berasal dari Champa dan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro melakukan dakwah di Pulau Jawa usai sempat menjadi guru keislaman di Kesultanan Malaka. Saat melakukan penyebaran agama Islam, dia sempat membangun sebuah pondok yang digunakan sebagai tempatnya berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Begitulah sedikitnya kisah 4 ulama yang berdakwah melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia sebelum hadirnya Wali Songo di bumi Nusantara ini. Wallahu a'lam bishawab.